Selamat pagi semuanya. Oke, coba kalau saya bilang selamat pagi nanti jawabnya pagi gitu ya. Oke? Halo. Ya. Coba. Selamat pagi semuanya. MTS dulu kamera. Satu kali lagi, MTS dulu kamera. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Bagaimana? Sudah istirahat? Sudah fit lagi? Sudah ya? Tadi malam istirahat jam berapa? Oh, sudah pagi ya? Ya. Tapi ini ngantuk lagi atau sudah fit kembali? Sudah fit kembali ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik semuanya, kita telah menginap di Vipassana Hotel. Yang mana Vipassana Hotel merupakan hotel bintang 4 ya. Adik-adik ketika masuk kamar yaitu menggunakan kunci yang berupa kartu ya. Ada yang tadi malam bingung bagaimana cara membuka pintunya? Oh ya, bisa semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik adik-adik semuanya, sudah sarapan semua? Sudah, ya. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita adik-adik semuanya, yaitu menuju objek wisata yang pertama, yaitu apa? Tangkuban Perahu. Betul sekali adik-adik. Nah, untuk Tangkuban Perahu kurang lebih kita memakan waktu 40 menit ya dari Vipassana Hotel menuju ke Tangkuban Perahu. Nanti adik-adik semuanya akan melihat beberapa kawah yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kemudian Gunung Tangkuban Perahu ini adik-adik sekedar pengetahuan umum saja ya. Kalau Gunung Tangkuban Perahu itu gunung yang masih aktif ya, gunung aktif. Kemudian untuk tingginya itu sekitar 2084 meter. Nah, gunung aktif yang mana gunung ini masih diawasi oleh Direktorat Vulkanologi Indonesia ya, yang mana aktivitas gunung ini yaitu munculnya ada gas-gas belerang ya. Nanti adik-adik ketika di sana nanti akan ada atau tercium bau gas belerang. Nah, ya, kemudian juga salah satu aktivitas Gunung Tangkuban Perahu ini yang mana gunung masih aktif yaitu adanya atau munculnya air panas yaitu di Ciater, itu daerah Subang. Nah, kalau di kita daerah Tegal itu apa? Guci, betul sekali ya. Tapi di Gunung Tangkuban Perahu pun sama, yaitu namanya Ciater atau objek wisata Ciater ya. Itu objek wisata mandi air panas. Nah, kemudian ada semuanya, Tangkuban Perahu itu sering dikaitkan dengan asal usul apa? Ada yang tahu? Betul sekali, Sangkuriang. Udah ada pelajarannya ya? Sudah. Tuh ya, dia apa mata pelajaran apa? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia ada? Sudah. Ada ya. Nah, asal usul dari Gunung Tangkuban Perahu ini sering dikaitkan dengan asal usul yaitu Sangkuriang yang menyukai ibunya yaitu Dayang Sumbi ya. Ini merupakan legenda yang sangat terkenal sekali di daerah Jawa Barat adik-adik semuanya. Nah, saya sedikit menceritakan mengenai asal usul dari Gunung Tangkuban Perahu ini, yang mana dulu ada seorang dewa dewi, pasangan dewa dewi, yaitu dari Kahyangan. Nah, Kahyangan itu tahu dari langit ya, bahasa mudahnya dari langit. Yaitu ada sepasang dewa dewi, yaitu dari langit yang kemudian dikutuk oleh dewa. Kemudian yang laki-laki itu menjadi anjing atau dikenal yaitu si Tumang.
kemudian dewinya ini dikutuk menjadi babi hutan, ya, dikutuk menjadi babi hutan. Nah, di kemudian hari itu ada seorang raja, yaitu Raja Prabu Sungging, ya. Ada Prabu Sungging, yang mana Prabu ini itu sedang melakukan aktivitas memanah, ya, aktivitas memanah di hutan, ingin mencari perburuan hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, di saat tertentu kemudian Prabu ini akhirnya ingin buang air kecil atau kencing, ya. Kemudian kencingnya ini ditaruh di atas ini sebuah kayak batok, ya, batok kelapa itu. Air kencingnya ini dimasukkan ke atas batok atau di dalam batok. Nah, kemudian singkat cerita ada sebuah atau seekor babi hutan, yang mana babi hutan ini kemudian akhirnya meminum air kencing Prabu Sungging ini. Nah, kemudian diminumlah air kencing tersebut, sehingga apa? Sehingga ternyata babi hutan ini ternyata melahirkan anak perempuan. Nah, karena apa? Karena dulunya dewi ini atau babi hutan ini itu merupakan dewi yang mana turun dari kayangan yang dikutuk. Nah, kemudian melahirkan anak yang mana anaknya ini dinamakan adalah Dayang Sumbi. Nah, kemudian Dayang Sumbi ini akhirnya yang mana masih kecil sekali akhirnya dibawa oleh si raja, kemudian dirawatlah anak kecil, kemudian bisa menjadi wanita yang sangat cantik jelita, nah, sangat cantik jelita. Kemudian pada akhirnya banyak sekali raja-raja dari kerajaan manapun itu ingin meminangnya. Wah, karena saking cantiknya. Nah, kemudian singkat cerita adik-adik semuanya, Dayang Sumbi ini dipinang oleh raja manapun itu tidak mau, ya, baik dari kerajaan Jawa Barat, kerajaan Jawa Tengah, dan kerajaan-kerajaan lain itu tidak mau, ya. Sehingga karena saking kesalnya, saking marahnya, ya, selalu dipinang oleh raja-raja, tapi ternyata dirinya itu tidak mau, tidak berkehendak. Akhirnya si Dayang Sumbi ini pergi keluar meninggalkan kerajaan untuk mengasingkan diri. Nah, singkat cerita, akhirnya di situ Dayang Sumbi mengasingkan diri di hutan, ya, dan membuat sebuah tempat untuk istirahat. Kemudian Dayang Sumbi ini tidak sendirian. Dayang Sumbi ini ditemani oleh si anjing. Siapa itu? Yaitu si Tumang tadi. Ya. Lambat laun, tahun demi tahun, ya, bulan demi bulan, jam demi jam, kemudian si Tumang ini selalu menemani dari Dayang Sumbi. Nah, setelah itu Dayang Sumbi sedang melakukan aktivitas menenun baju. Nah, sedang menenun. Kemudian pada saat itu Dayang Sumbi karena masih sangat kesal sekali, ya, masih kesal sekali dan masih apa istilahnya capek sekali, sehingga ada satu benang itu terjatuh dari tempat dia menenun. Nah, kemudian setelah itu benang tersebut jatuh dan Dayang Sumbi ini tidak mau mengambilnya. Dia berucap, kalau saja ada seseorang laki-laki yang mau mau mengambil benang tersebut, akan saya jadikan seorang suami. Kalau misalkan ada yang mengambil benang tersebut, tapi ternyata seorang wanita,
itu akan saya jadikan saudara. Nah, kemudian beberapa jam si Tumang ini akhirnya mengambil benang tersebut yang terjatuh, mengambil kemudian diberikannya kepada Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi karena sudah mengucapkan hal itu, ya sudah berjanji kalau dirinya misalkan ada seorang laki-laki yang mau mengambil benang tersebut akan dijadikan seorang suami. Nah, akhirnya si Tumang ini dijadikan seorang suami dari Dayang Sumbi. Ya, padahal seekor anjing, tapi dijadikan seorang suami dari Dayang Sumbi. Nah, setelah itu Dayang Sumbi mempunyai seorang anak laki-laki, ya, seorang anak laki-laki yang mana ketika kecil itu sangat keren sekali, istilah kita ya, keren, ganteng, bagus, intinya luar biasa sekali. Nah, kemudian tumbuh menjadi seorang dewasa dan akhirnya memiliki ilmu kanuragan karena berlatih ilmu dengan para saudaranya yang ada di sekitar. Nah, akhirnya dia menjadi seorang pemuda yang gagah, berani, pintar, kemudian juga bagus, ya. Nah, akhirnya kemudian ada suatu cerita yang mana Dayang Sumbi ini memerintahkan si Sangkuriang untuk mencari perburuan hewan yang ada di hutan. Nah, diperintahkanlah ini si Sangkuriang, bahwasanya sana, wahai anakku Sangkuriang, kamu cari hewan perburuan, entah itu rusa, entah itu babi hutan dan lain sebagainya. Kemudian dia menuruti apa yang diperintahkan oleh ibunya.